Google Document. Halo teman-teman, kali ini kita bakal nge-review aplikasi-aplikasi yang aku gunain selama 1 semester ini. Yang pertama ini ada Google Document. Seperti yang kita ketahui, Google Document ini hampir sama kok dengan Microsoft Word. Yang ngebedain banyak fitur-fitur online yang bisa ngebantu kita mahasiswa ataupun membantu dosen untuk ngerjain tugas. Contohnya di Google Dokumen ini ada fitur share. Jadi kita bisa ngedit bareng-bareng bareng teman ataupun dosen dalam hal tugas. Contohnya itu dalam artikel, bisa saling koreksi, bisa juga saling memperbaiki. Kelemahan dari Google Dokumen ini cara pemakaiannya yang lumayan lebih ribet daripada Word. Dan Google Dokumen ini kita cara pemakaiannya harus benar-benar kita harus mastiin kita punya kuota sehingga internetnya lancar dan hanya bisa online. Aplikasi Wix. Nah, selanjutnya ada aplikasi Wix. Aplikasi Wix ini digunakan untuk membuat website. Cara loginnya kita harus menggunakan Google atau Facebook kita. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan untuk membuat situs sesuai yang kita mau. Di sini ada banyak pilihan dan jenis-jenis website. Dan kita juga bisa memilih nama yang bakal menjadi toko kita. Ada toko online, ada obrolan, formulir forum, dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke beranda. Ini dia gambaran beranda dari Wix. Banyak juga setelah ini template-template yang bisa kita isi sehingga membuat website kita menarik. Ini dia contoh website punya aku yang aku buat kemarin. Microsoft Excel. Nah, sekarang kita beralih ke aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel ini seperti yang kita ketahui digunakan untuk mengelola data-data agar lebih rapi, lebih terperinci, dan lebih tertata gitu. Aplikasi ini biasanya digunakan di setiap perusahaan. Di sini sebelum aku ngasih tahu rumusnya, aku bakal ngebuat data dulu dari nama karyawan, jenis kelamin, dan omset di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu aku bakal ngerapiin juga biar terlihat lebih rapi gitu. Nah, setelah itu untuk mengetahui total omset dari karyawan kita menggunakan rumus sum. Rumus sum itu kita ketiknya sama dengan sum, buka kurung, kita ngeklik omset 1, 2, dan ketiga. Jadi kita tutup kurung, langsung ada hasilnya. Dan setelah itu kita tarik kotak kecil di yang ada hasilnya tadi, jadi langsung ada berjejer gitu, langsung hasilnya semuanya. Banyak yang bilang kalau Excel itu susah karena memang ribet dan harus kebanyakan kita harus menggunakan logika kita gitu. Tapi kelebihannya dia bisa ngebantu kita untuk mengelola data yang kita punya agar lebih tersusun rapi. Aplikasi Canva. Nah, sekarang kita bakal ke aplikasi yang lebih menarik lagi, berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Di sini ada aplikasi Canva yang kita gunain untuk mengkreativitaskan sesuatu. Baik itu ada presentasi, membuat media sosial story-story kita lebih menarik, bisa membuat website kita, dan bisa membuat
logo juga. Di sini aku mau ngasih lihat bagaimana membuat presentasi. Aku membuat temanya mengenai makanan. Di sini kita bisa lihat banyak banget fiturnya yang bisa kita gunain dan sangat lucu-lucu sekali. Dari Canva ini kita juga bisa nanti membuat logo juga loh, yang membuat kelemahan dari Canva ini yaitu tidak semuanya gratis. Jadi ada fitur yang berbayar, jadi kita tidak bisa menggunakannya dengan semau kita. Kita harus melihat yang mana bisa kita gunain secara gratis gitu. Karena jika kita mau menjadi premium, kita harus membayar dengan sesuai yang bakal tertera di aplikasi ini. Nah, itu tadi dia contoh dari presentasi dan logo yang telah aku buat. Dan ini juga ada beberapa fitur yang lucu-lucu dari aplikasi Canva. Dan ini juga ada contoh logo yang telah aku buat dari Canva. Adobe Photoshop. Nah, terakhir ini ada aplikasi yang kemarin kita gunain untuk membuat mendesain kemasan dari produk yang ada gitu. Di sini kemarin aku nggak pakai ini karena ada Canva yang bisa digunain lebih menarik. Tapi di sini kita bisa mencoba hal-hal baru dan bisa lebih membantu kita dengan mudah. Nah, sekian dulu dari aku. Terima kasih.